Baik Pak, perkenalkan nama saya Yusuf Langsung dari Prodi Informatika dengan NIM 11S23 1. Di sini saya akan menjelaskan code di perbaikan UTS saya. Jadi di perbaikan UTS ini kita diminta membuat sebuah aplikasi yang bernama MyBookShelf. Jadi di aplikasi ini kita memiliki beberapa fitur, yaitu eh, fitur untuk menambahkan data baru, kedua fitur untuk membaca, ketiga fitur untuk menghapus bukunya, lalu fitur yang keempat yaitu untuk mengarsipkan bukunya, dan yang terakhir fitur untuk mode tampilan. Eh, Baiklah, mari kita lihat ke ini. Tujuan presentasinya itu pertama untuk menjelaskan logika dan alur programnya, yang kedua menjelaskan code dari aplikasi MyBookShelf, yang ketiga menjelaskan fungsi dan fitur aplikasi, yang keempat mendemonstrasikan implementasi dalam aplikasi. Lalu kita masuk ke penjelasan code-nya. Di awal kita membuat sebuah package entity, folder entity, lalu di dalamnya kita membuat kelas yang bernama mybook. Jadi di kelas mybook ini ada beberapa atribut, yaitu ISBN, yaitu untuk indeks dari bukunya atau penomoran untuk si bukunya, lalu titel untuk judul buku, author untuk penulis, publisher untuk yang untuk publisher dari bukunya, year dari tahun dipublikasikan, total pages untuk total dari halaman bukunya, current pages ini untuk buku yang halaman buku yang sudah dibaca, lalu arsip ini untuk apakah buku sudah diarsip atau belum, lalu sinilah untuk mybooknya. Kita lihat recordnya saja agar lebih jelas. Jadi sudah dijelaskan tadi eh, di PPT-nya. Jadi kita tinggal membuat getter dan setternya saja. Getter dan setter untuk si ISBN, dari title, author, publisher, dan year, dan pages. Pokoknya getter dan setternya saja. Lalu selanjutnya kita masuk ke ini getter dan setternya tadi. Lalu kita masuk ke kelas iMovie Repository. Jadi di kelas iMovie Repository ini adalah kelas interface. Artinya di sini kita membuat metode-metode supaya metode itu bisa dipakai ke seluruh kelas uh, di kode kita. Jadi kalau misalnya kita ingin menggunakan metode yang ada di iMovie Repository ini, kita bisa menggunakannya di kelas-kelas lain tanpa harus inheritance gitu. Tetap harus inheritance, tapi pokoknya kita bisa menggunakan seluruh metode yang ada di kelas iMovie Repository. Jadi kita tinggal membuat membuat si uh, metode-metodenya saja tanpa harus menjelaskan uh, menjelaskan untuk mengimplementasikan metodenya. Jadi tinggal itu metode yang pertama untuk get all, yaitu untuk mendapatkan semua buku yang kita punya. Lalu ini get untuk mengambil buku uh, mengambil buku berdasarkan ISBN-nya, add untuk menambah buku, remove untuk remove bukunya, edit reading untuk update dari buku halaman buku yang sudah kita baca, lalu get arsip ini untuk mengambil semua buku yang belum diarsip, get ambil arsip untuk mengambil semua buku yang sudah diarsip, lalu update arsip memperbaiki status arsipnya. Jadi kita masuk ke MyBook Repository. Di MyBook Repository inilah kita mengimplementasikan metode-metode. Jadi di sini kita menggunakan kata kunci implement supaya kita bisa mengimplementasikan metode-metode yang ada di kelas MyBook Repository. Kita lihat ke code-nya. Di sini kita mengimplementasikan untuk si get all-nya. Jadi kita membuat sebuah array list. Jadi arraynya semua semua buku yang kita punya akan disimpan ke dalam variable data ini dalam bentuk array list. Nah gitu. Lalu
kita mengoverride, yaitu mengimplementasikan metodenya. Pertama get out. Jadi eh, kembalian dari metode ini yaitu si datanya itu buku-buku yang kita miliki. Lalu selanjutnya itu get itu untuk mendapatkan buku, mencari buku atau mendapatkan buku berdasarkan ISBN. Lalu yang ketiga ask, eh, ya untuk menambahkan buku kita. Lalu remove untuk menghilangkan buku. Jadi setiap buku itu diiterasi. Jadi jika ISBN itu atau apa namanya, kita bilang saja eh, untuk simpelnya kita bilang saja eh, apa sih eh, eh, indeksnya. Simpelnya kita bilang saja untuk indeksnya, indeks versi buku, karena harusnya ISBN ini adalah primary key, jadi harusnya berbeda-beda untuk setiap buku. Jadi jika benar ISBN yang dicari dan ada benar di ISBN eh, di datanya, maka sukses. Karena dari semua data dari literasi ke dalam ebook, jadi ke dalam ebook dicek jika ISBN sama maka sukses terus, jika enggak berarti false. Lalu selanjutnya itu update ini. Jadi update ini untuk mengupdate halaman dari buku yang sudah kita baca. Terus ini untuk mengambil buku yang belum diarsip. Jadi setiap buku yang ada yang sudah ditambahkan akan diiterasi ke MyBook, lalu akan dicek apakah MyBook itu sudah diarsip atau belum. Jadi eh, kalau belum maka akan dijadikan C save, karena C save ini menyimpan data-data dari buku yang belum diarsip. Hampir sama juga dengan yang diarsip, itu metode read only arsip, tapi yang membedakannya itu ini yang disimpan di dalam C save itu adalah buku yang belum diarsip lalu update arsip ini merupakan metode untuk memperbarui status arsip sesuai ISBN. Jadi pertama si pengguna akan diminta untuk menunjukkan ISBN dari buku yang ingin diupdate arsipnya. Jadi jika true maka akan diupdate. Jika arsipnya tidak ada dari buku yang sudah ada di datanya, berarti akan di return false. Selanjutnya kita masuk ke kelas iMyBook Service. Jadi di kelas iMyBook Service ini kita membuat ini adalah kelas untuk kelas juga. Jadi untuk supaya kita bisa menggunakan metode-metode yang ada di kelas iMyBook Service ini ke kelas-kelas lain. Jadi ada beberapa metode, yaitu reading mybook, show mybook, add mybook, print mybook, update reading mybook, show mybook, gitu. Hampir sama lah seperti si repositor. Jadi kita masuklah ke kelas ini, kelas mybook service-nya, supaya kita supaya lebih jelas untuk implementasi. Jadi di sini si si ebook mengimplement dengan fungsi implement si kelas interface-nya. Lalu ini untuk mybook service-nya. Jadi kita menggunakan si mybook service. Lalu selanjutnya kita masuk ke fungsi atau metode show mybook. Jadi untuk show mybook ini kita tadi kan sudah menggunakan get out tadi, yaitu untuk mendapatkan semua buku yang ada. Jadi memang untuk semua buku. Jadi seperti yang kita lihat di modul itu tampilannya seperti ini. Untuk menambahkan buku dia akan meminta judul. Inilah hasil dari jika menambahkan buku ini. Kita sesuaikan
Lalu di sini ada pemecahan kondisi jika diarsip buku itu sudah diarsip, maka kita akan menggunakan printer yang ini. Jika belum diarsip, maka kita menggunakan printer yang ini. Lalu jika belum ada buku yang tersedia, ketika kita memanggil metode show my book-nya, maka dia akan mencetak belum ada daftar buku yang tersedia. Dan yang selanjutnya itu reading my book. Metodenya itu SBN. Jadi untuk mendapatkan buku yang kita baca, kita menggunakan SBN supaya mendapatkan buku yang kita baca. Lalu di sini akan ada for each. Jadi semua buku menggunakan blade kali ini akan diiterasi ke dalam si my book-nya. Lalu si my book akan dicek apakah ISBN-nya sama. Jika ISBN yang ingin dituju ada di daftar buku kita, maka akan ada informasi seperti ini. Coba kita lihat ke TC2. Jadi akan ada informasi seperti ini untuk melihat apakah bukunya sudah diarsip atau belum. Inilah untuk tampilannya supaya kita menyesuaikan dengan test case-nya. Ini untuk kondisi ketika gagal membaca. Ini untuk kondisi ketika sukses membaca e-book-nya. Lalu ketika kita ingin membaca buku tapi kondisinya itu ISBN yang kita masukkan itu tidak ada di daftar buku kita, maka si metode ini akan mencetak buku dengan ISBN bla 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 belum tersedia. Lalu yang selanjutnya itu metode untuk menambahkan buku hampir sama seperti yang tadi. Dan yang selanjutnya itu ini untuk kondisi ketika kita menambahkan buku tapi gagal, maka si metode ini akan mengecek apakah buku yang sudah kita tambahkan itu udah ada sebelumnya atau tidak. Jadi jika udah ada sebelumnya, maka si metode akan mencetak pesan kesalahan seperti ini. Lalu jika sukses akan mencetak pesan seperti ini. Lalu selanjutnya itu remove my book, ini untuk menghapus bukunya tadi. Pengecekan kondisi, jika sukses maka metode akan mengembalikan nilai remove my book. Jika gagal menghapus my book. Lalu ini untuk update reading my book-nya, untuk update halaman dari buku yang sudah kita baca. Lalu ini untuk menampilkan buku yang belum diarsip tadi, hampir sama juga seperti sebelumnya. Jadi untuk menyesuaikan dengan test case yang kita membuat tampilannya seperti ini. Tampilannya boleh ke test case 3 test case 4 untuk mengecek. Yang kita lihat di sini ada diarsipkan kan, itu yang dari kan ini untuk yang ketika diarsipkan ini. Lalu ini untuk yang tidak diarsipkan ini. Jadi kita membahas dulu yang untuk yang belum diarsipkan. Jadi yang sama seperti di repository sebelumnya, implementasinya itu hampir sama saja juga. Lalu selanjutnya itu ke untuk implementasi dari metode yang berguna untuk menampilkan buku yang sudah diarsipkan. Jadi bersama juga dengan implementasinya sebelumnya. Juga di sini
tampilannya itu kita harus menyesuaikan dengan test case-nya supaya bisa berhasil. Dan selanjutnya itu metode update arsip MyBook. Ini untuk mengupdate buku-buku yang eh, statusnya apakah arsip apa belum. Eh, jadi semua eh, buku akan diiterasi ke dalam MyBook lalu dicek ISBN-nya, lalu akan dicek kondisinya. Jika si isi itu tidak sama dengan nol, maka sukses memasukkan MyBook-nya. Lalu pengecekan kondisi lah. Eh, untuk setiap kondisi eh, untuk mengupdate status dari arsip dari buku tersebut. Lalu kita masuk ke kelas input utilnya. Ini simpel saja, yaitu untuk scannernya. Jadi akan ada info untuk setiap scanner. Kita masuk ke MyBook View. Kelas MyBook View ini untuk ibaratnya tampilan dari aplikasi kita nanti. Jadi inilah code yang untuk memberikan tampaknya untuk memberikan eh, si tampilan dari si aplikasi kita. Lalu di sini ada, jadi ini bukan kelas interface lagi, jadi ini udah kelas biasa. Jadi kita langsung mengimplementasikan metode show MyBook-nya, yaitu untuk menampilkan buku yang kita miliki. Ini untuk buku yang eh, buku yang belum diarsip dan pokoknya belum disentuh dengan metode arsip. Lalu ini untuk belum diarsip, dan ini untuk yang sudah diarsip. Lalu ini untuk menunya. Jadi sesuai test case, menu yang ingin kita punya itu seperti ini. Jadi kita harus mengikutinya. Lalu ini untuk infonya, info dari jika ingin melakukan inputan untuk memilih menu yang tersedia atau fitur-fitur yang tersedia. Jadi ada pilih untuk tampilannya. Ini stop untuk jika inputannya itu X, jadi dia akan stop untuk jadi ini akan terus berulang-ulang, walaupun inputannya salah akan terus berulang-ulang sampai dimasukkan kata kunci X untuk keluar. Lalu satu ketika ini untuk inputan ketika satu akan melaksanakan metode view mode MyBook. Pokoknya sesuai menu lah. 2 untuk add MyBook, 3 untuk delete MyBook, 4 untuk arsip MyBook, 5 untuk delete MyBook, X untuk stop tadi. Ini stop. Pertama-tama di set untuk false, karena ini akan bakal berulang-ulang. Jadi kalau sudah true bakal keluar. Lalu ini defaultnya untuk yang tidak mengerti, yaitu ketika inputannya itu lain dari 1, 2, 3, 4, 5 ataupun X. Misalnya inputannya 6, maka si metode akan memberikan pesan kesalahan seperti pilihan tidak ini. Lalu ini untuk add MyBook, untuk fungsi add MyBook. Berarti ini ketika inputan si pengguna menginput 2, jadi add MyBook. Di sini ketika kita menekan 2 untuk di menunya, maka akan ada pesan menambah MyBook. Lalu ini untuk memasukkan judulnya, lalu akan diminta si pengguna akan diminta untuk melakukan inputan terhadap judulnya. Lalu ketika si pengguna bisa saja pengguna menekan X jika bakal ingin menambahkan buku. Jadi ketika ditekan X, maka tindakan dibatalkan. Jadi
Mungkin saja tidak boleh ada buku yang ditambahkan dengan judul X. Lalu else itu eh, ini untuk ISBN-nya, untuk inputan ISBN-nya. Lalu ini untuk inputannya si penulis melalui tahun, halaman. Jadi dia itu setiap itu akan menggunakan info. Jadi di sini ada info. Jadi inilah template-nya. Setiap kan info ini berarti penulis berarti tambah tambah titik dua. Jadi setiap inilah jika ada infonya berarti akan menggunakan template tersebut. Lalu di sini ada apa? Di sini ada eh, untuk menangani kesalahan ketika eh, inputan yang diberikan pengguna itu tidak masuk akal. Misalnya untuk untuk ISBN itu kan harusnya integer. Jadi jika pengguna memasukkan string maka eh, eh, si si code akan melakukan try catch ini. Lalu misalnya itu untuk method reading my book. Jadi coba kita lihat di test case-nya reading my book. Reading my book berarti di test case-nya di test case yang kedua membaca. Jadi supaya lebih jelasnya kita itu akan mengikuti sesuai test case-nya supaya bisa berhasil. Jadi kita lihat setelah kita menekan kalau di menu itu reading itu 03 berarti setelah kita menekan angka 3 di menu maka Sinetot akan memberikan pesan membaca ebook seperti ini, membaca ebook lalu menentukan judul yang kita baca, lalu ISBN-nya. Lalu jika pengguna menginputkan X maka tindakan dibatalkan itu untuk ISBN ketika diinputkan tapi batal ingin membaca bukunya maka pengguna cukup menggunakan X. Lalu itu fungsi untuk remove my book itu untuk menghapus buku. Hampir sama juga seperti yang sebelumnya. Ketika kita menekan angka remove berarti yang kelima, remove berarti ketika menu muncul lalu kita menekan angka 5 maka akan ada pesan menghapus menu, lalu akan menggunakan ISBN-nya, lalu pengecekan kondisi jika menggunakan X maka batal untuk remove menu-nya. Lalu kalau terusnya berarti true lah, tinggal remove menu sesuai dengan ISBN. Lalu ini untuk mengarsip hampir sama juga seperti sebelumnya, tinggal meminta ISBN yang ingin diarsip, lalu mengecek kondisi jika ISBN jika ISBN-nya itu adalah X. Jadi ketika diminta ISBN dari buku yang ingin diarsip tapi si pengguna malah input X maka otomatis tindakan dilakukan. Lalu ini untuk kondisi ketika berhasil mengarsipkan buku. Ini untuk kondisi ketika berhasil mengarsipkan buku. Lalu selanjutnya itu fitur yang terakhir atau di menu kita yaitu yang pertama yaitu mode tampilan. Jadi mode tampilan itu untuk menampilkan semua daftar buku yang diarsipkan, daftar buku yang belum diarsipkan, lalu batal. Jadi kita bisa ibaratnya sorting setiap buku yang ingin kita tampilkan berdasarkan
arsipnya. Jadi apakah kita ingin melihat semua bukunya atau daftar buku yang kita saja atau daftar buku yang tidak diarsipkan seperti itu. Jadi di sini ada pencarian kondisi jika input satu berarti sesuai yang kita lihat di sini semua daftar buku. Jadi akan semua daftar buku yang ditampilkan sudah dua, berarti buku yang selainnya diarsipkan. Juga daftar buku yang diarsipkan. Jika X maka batal itu keluar dari masuk di mode my book. Lalu selanjutnya itu kelas X yaitu untuk menjalankan aplikasinya. Kelas X untuk menjalankan aplikasinya. Jadi marilah kita coba untuk menjalankan aplikasinya dengan Java app.java lalu Java kita akan menggunakan test case yang kelima supaya semua menu ini sudah ada. Jadi supaya semua menu bisa kita pakai menggunakan test case ini saja. Pertama kita tambahkan buku kita, masukkan judulnya sesuai test case, jago bahasa Java, lalu ISBN-nya itu untuk nomor bukunya itu 111, jenisnya itulah, lalu penduduknya itu dan terbitnya itu 2023, lalu jumlahnya 490. Nah, coba kita lihat, berarti sukses menambahkan buku jago bahasa Java dengan ISBN itu sudah jadi pendatangannya dari buku yang ada buku yang baru ditambahkan itu yang berdasarkan si ISBN. Lalu yang selanjutnya itu kita tambahkan lagi buku nanti masuk ke menu, lalu nomor 2 untuk tambah buku, judulnya itu melatih kemampuan lebih melatih logika, ISBN-nya 222 ini sudah dari penduduknya itu tahun ini 2021 jumlahnya 370. Mari kita lihat. Nah, ada di sini. Dan selanjutnya itu ini kan sesuai dengan test case-nya 4 untuk memasukkan. Jadi kita coba memasukkan buku berdasarkan ISBN-nya. Jadi di dalam di sini kita ingin memasukkan si buku melatih kemampuan logika. Jadi kita coba saja masukkannya, masuk ke menu, kita tekan nomor 4 untuk menggunakan fitur masukkannya, lalu masukkan ISBN-nya itu tadi dengan ISBN 22. Nah, lalu kita masukkan satu untuk memasukkan buku. Coba kita lihat di sini. Sukses memasukkan, nah, jadi akan ada status bahwasanya buku dengan ISBN 22 sudah dimasukkan. Lalu seperti itu kita kembali tampilan. Kita coba untuk melihat di sini kita ingin melihat daftar buku sudah diarsipkan. Jadi harusnya yang keluar itu adalah buku yang sudah diarsipkan, itu jago bahasa Java. Jadi kita lihat daftar buku sudah diarsipkan. Nah, lihat di test case adalah jago bahasa Java dan di code juga jago bahasa Java. Jadi sejauh ini code kita berjalan dengan lancar. Lalu kita masuk ke mode tampilan untuk melihat buku yang diarsipkan. Berarti harusnya buku dengan ISBN 222 karena 222 itu diarsipkan. Jadi kita coba menggunakan fitur mode tampilan berarti 1. Jadi kita lihat nomor 3. Kita lihat. Nah, berarti kemampuan logika berarti buku yang belum diarsip itu berarti kemampuan logika. Lalu selanjutnya itu ini untuk kondisi ketika input ini tidak dimengerti atau lain dari yang bisa dikerjakan oleh scriptnya. Kita coba untuk mode tampilan. Di sini kan hanya ada 1, 2, 3. Kita coba input 5 akan terjadi.
Kita lihat pilihan tidak dimengerti karena pilihan di sini tidak ada pilihan masing. Lalu selanjutnya itu kita mau tampilan lalu batal dan lihat mau tampilan lalu batal itu berhasil. Lihat tindakan dibatalkan itu berhasil. Lalu selanjutnya itu untuk melihat semua terbuka sudah mau tampilan lalu semua mau yang diarsip dan belum diarsip akan ditampilkan. Berarti akan ada dua buah. Coba kita lihat. Ah, benar. Berarti konfirmasi bisa membaca. Selanjutnya itu kita keluar dari aplikasi. Nah, berarti kode berjalan dengan lancar. Yang membuktikan bahwa code kita itu bisa mengerjakan apa yang seharusnya dikerjakan di aplikasi MyBook Service. Jadi mungkin sekian Pak presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata dan kesalahan dalam menjelaskan, saya mohon maaf. Terima kasih Pak.